Tahukah kamu bahwa hampir sepenuhnya tindakan kita dipengaruhi oleh alam bawah sadar? Alam bawah sadar yang positif akan memberdayakan, sedangkan yang negatif justru akan menghambat. Saat kecil kamu terjatuh lalu menangis, kemudian ibu datang untuk menenangkan dan menyalahkan lantai tersebut. Lantainya nih, yang nakal. Jangan nangis lagi ya. Sambil memukul lantainya. Secara naluri keibuan, hal itu dilakukan sebagai bentuk perhatian dan kasih sayangnya. Namun, tanpa disadari ketika beranjak dewasa, kamu akan lebih sering menyalahkan pihak luar ketika dihadapkan sebuah masalah. Yang bisa saja masalah tersebut justru ada pada diri kamu. Atau contoh lain, seringkali merasa rendah diri. Yang mungkin di waktu dulu ketika ingin mencoba suatu hal yang baru, seringkali kamu mendapatkan kritik, larangan, atau bahkan komentar negatif yang membuatmu mengurungkan niat. Tanpa sadar, kamu akan mencari alasan supaya tidak melakukannya. Otak akan mengirimkan sinyal dengan tujuan melindungi diri kamu dari kejadian buruk yang terjadi di masa lalu supaya tidak terulang kembali. Dan kamu meyakini hal tersebut, sehingga tidak akan pernah berupaya untuk mencoba suatu hal yang baru, karena didasarkan hal tersebut. Dan masih banyak contoh mental block lainnya yang tidak disadari. Atau disadari, namun sulit untuk memperbaikinya. Tanpa sadar, otak telah memprogram suatu pola kebiasaan yang melemahkan, sehingga membuat kamu sulit untuk mencapai potensi penuh. Kehidupan yang dijalani saat ini berasal dari apa yang dihasilkan oleh sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang sudah tertanam di alam bawah sadar. Jika tidak segera disadari dan mencari cara untuk memperbaikinya, maka pola kehidupan akan seterusnya dikendalikan oleh alam bawah sadar. Program bawah sadar manusia terbentuk pada usia 0 hingga 7 tahun, di mana gelombang otak kita berada pada tahapan theta. Semua pengalaman dan informasi sangat mudah diserap, sebab analisis logika yang belum matang untuk menentukan informasi mana yang benar lalu disimpan, dan mana yang salah untuk sebaiknya dibuang. Sementara, karakteristik alam bawah sadar ialah tidak mengenal benar salah, memahami dari pengulangan-pengulangan, mau seenaknya sendiri, tidak mengenal mana kenyataan dan mana imajinasi, serta tidak mengenal bentuk kalimat negatif atau penolakan. Oleh karenanya, pengalaman di masa lalu sangat mempengaruhi tindakan secara tidak sadar di masa sekarang. Memang waktu yang telah berlalu tidak dapat diputar kembali. Namun, dengan kita memahami mekanisme alam bawah sadar bekerja dan bagaimana otak berfungsi, kita masih dapat merubahnya dengan melakukan pemrograman ulang atas hal-hal keliru yang diyakini, serta menghilangkan penyakit mental block yang menjangkiti kita. Seorang neuropsikologis Donald Hebb berhasil menemukan cara kerja otak bernama Hebb Law. Jika dua sel saraf terus-menerus dipicu secara bersamaan, maka hubungan sinapsis antar kedua sel saraf tersebut akan menjadi lebih kuat. Sinapsis adalah ruang kecil antar dua sel saraf di mana pesan atau sinyal listrik dikirimkan dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain. Singkatnya, sel saraf yang saling berkaitan atau terkait erat akan lebih cenderung saling mempengaruhi dan meningkatkan keterkaitannya seiring waktu. Sebaliknya, jika kedua sel saraf jarang dipicu bersamaan, maka sinapsis antar keduanya akan melemah. Pertanyaannya, bagaimana cara memicu sel saraf tersebut agar terhubung secara bersamaan sehingga dapat melakukan pemrograman ulang atas pikiran alam bawah sadar? Sebuah kajian yang dilakukan oleh Dr. Edmund Jacobson, seorang pelopor ilmu kedokteran psikomatik, berhasil menemukan sebuah kekuatan dalam visualisasi. Ia meminta subjek kajian untuk membayangkan aktivitas atletik tertentu. Dalam prosesnya, ia menemukan gerakan-gerakan samar, tapi sangat real pada otot-otot yang selaras dengan gerakan yang akan dibuat. Seseorang yang secara konsisten membayangkan suatu keterampilan fisik tertentu akan membangkitkan ingatan otot yang akan membantu ketika melakukan aktivitas tersebut. Alan Richardson, seorang psikolog asal Australia, melakukan suatu kajian yang menguatkan fakta akan kekuatan visualisasi. Richardson memilih 3 kelompok mahasiswa secara acak, dan mereka tidak pernah menggunakan kekuatan visualisasi. Kelompok pertama berlatih melempar bola basket ke keranjangnya setiap hari, selama 20 hari. Kelompok kedua hanya berlatih di hari pertama dan hari ke-20. Dan kelompok ketiga berlatih melempar di hari pertama dan ke-20. Namun, setiap harinya mereka menghabiskan 20 menit untuk membayangkan melempar bola basket dalam benak mereka. Jika gagal, mereka akan melakukannya kembali. Mereka berlatih untuk melempar dengan tepat dalam benak mereka. Hasilnya, kelompok pertama berhasil mengalami peningkatan sebesar 24%. Kelompok kedua jelas saja tidak mengalami peningkatan sama sekali.
Sedangkan kelompok ketiga yang pola latihannya serupa dengan kelompok kedua, namun telah menggunakan visualisasi, mengalami peningkatan sebesar 23%. Nilai yang hampir sama dengan kelompok pertama. Hal ini disebabkan visualisasi adalah teknik yang memfokuskan pikiran kita pada citra mental positif untuk tujuan tertentu, yang merupakan kemampuan untuk membayangkan sesuatu dengan jelas di mata pikiran sebelum sesuatu tersebut hadir dalam realitas fisik. Dengan melakukan visualisasi, akan memberikan sel saraf rangsangan, sehingga terpicu untuk menciptakan jalur saraf yang baru. Dan jalur baru inilah yang kita butuhkan agar dapat mengarahkan pikiran dan tubuh untuk bertindak sesuai dengan yang kita harapkan. Dengan menerapkan salah satu teknik dari pemrograman ulang alam bawah sadar yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang, otak akan mencari jalannya sendiri untuk menemukan dan mengarahkan tindakan kita, baik secara sadar maupun tidak sadar, ke arah yang hendak kita capai. Semoga dengan apa yang saya sampaikan dapat memberikan dampak positif pada hidupmu. Dengan melakukan pemrograman ulang alam bawah sadar, membantumu untuk menjadi pribadi yang lebih produktif dan efektif. Dan hal-hal yang kamu inginkan bisa segera terwujud. Terima kasih telah menonton channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.